Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Oke, jika masuk semua, sekarang silahkan dipersiapkan peralatannya yang diperlukan. Apa udah pada siap semua untuk memulai pelajaran hari ini? Apa ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Baik, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu Pitagoras? Baik, Ibu akan mengulas sedikit apa itu Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Yogyakarta, Yunani pada tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pitagoras yang terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras, yaitu menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pada 1000 tahun pada masa Pitagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan ajaib. Namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan secara matematis. Kali ini kita akan belajar teorema Pitagoras. Tapi sebelumnya harus kalian pahami dulu apa sih sisi miring segitiga. Jadi yang disebut sisi miring itu bukan berarti sisi yang posisinya miring. Itu adalah sisi miring tidak. Yang disebut sisi miring harusnya memenuhi dua syarat. Syarat pertama, bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi, sisi miring itu ketika sisinya adalah sisi yang terpanjang dan berhadapan dengan sudut siku-siku, sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Jadi ketika kalian menemukan istilah hipotenusa, berarti itu sebenarnya sama aja dengan sisi miring. Sekarang coba kita cek. Ibu mempunyai dua segitiga. Terus yang manakah sisi miringnya? Kalau di gambar yang pertama ini jelas. Yang mudah terlihat bahwa ini adalah sisi miringnya. Ingat, sisi miring bukan berarti yang posisinya miring. Tapi, dia adalah sisi yang terpanjang dan ada di hadapan sudut siku-siku. Di contoh yang kedua, kalau kalian berpikir bahwa sisi miring itu pasti yang miring, ini yang miring ada dua. Tetapi ingat, sisi miring tadi adalah sisi yang terpanjang dan harus berhadapan dengan sudut siku-siku. Maka ini adalah sisi miringnya. Setelah kalian bisa memahami manakah yang disebut sisi miring, kita masuk ke dalil Pitagoras. Dalil atau teorema istilahnya sama. Ya, jadi ketika kalian nanti menemukan istilah dalil Pitagoras dan teorema Pitagoras, itu sebenarnya sama dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat. Kedua sisi siku-siku, misalnya, di sini ibu mempunyai segitiga siku-siku. Alasnya A, tingginya B, dan sisi miringnya C. Menurut teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat. Sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku berarti sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah bunyi teorema Pitagoras. Sekarang kita cek kebenaran dari dalil Pitagoras. Misalnya di sini ada 3 persegi. Yang pertama ukuran sisinya 3 kali 3, luasnya 9 ya. Ingat, luas persegi adalah sisi kali sisi. Persegi yang kedua ukurannya adalah 4 kali 4, berarti luasnya 16. Dan persegi yang ketiga ukurannya adalah 5 kali 5, luasnya adalah 25. Ternyata setelah ibu susun yang persegi 3 kali 3 tadi, atau misalkan sisi adalah A, kemudian yang persegi ukuran 4 kali 4, atau misalnya B, itu kalau disusun sisi miringnya, itu sama dengan panjang sisi persegi yang ketiga. Persegi yang pertama tadi kan 3 kali 3, luasnya 9. Kemudian, persegi yang kedua, itu kan tadi 4 kali 4, luasnya 16. Dan persegi yang ketiga, sisinya 5 kali, berarti luasnya 25. Perhatikan, 9 ditambah 16 itu adalah 25. 9 tadi diperoleh dari 3 kuadrat.
luasnya persegi yang utama ditambah luasnya persegi yang kedua berarti 4 kuadrat. Sama dengan luas persegi yang ketiga 5 kuadrat. 3 tadi kan A kuadrat, tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti ya dari Pitagoras itu bahwa kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi kedua siku-sikunya. Nah, sampai sini oke tentang teorema Pitagoras. Bahwa kalau untuk mencari sisi miring C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ibu akan memberi contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga siku-siku, salah satu sisinya, siku-sikunya adalah 12 cm. Panjangnya, kemudian sisi miring 15 cm. Berapakah CB-nya? Ingat, teorema Pitagoras itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita mencari salah satu sisinya, ini kan sisi yang pendek. Maka kalau gitu, berarti yang terpanjang dikurangi yang terpendek. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi yang ditambahin itu hanya kalau mencari sisi miring. Kalau mencari sisi selain sisi miring, itu dikurangi. Misalnya, ini A, ini B, dan C. Sudah berarti A kuadrat sama dengan C-nya 15 kuadrat. Dikurangi B kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Berarti A kuadrat adalah 15 kuadrat yaitu 225. Dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. Berarti A kuadratnya 81. Maka A adalah akar 81. Berarti A-nya sama dengan 9 cm. Nah, bagaimana? Apa ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi ini? Jika tidak, Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu triple Pitagoras. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuannya, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang dalil Pitagoras. Masih ingat apa itu dalil Pitagoras tadi? Atau teorema Pitagoras? Baik, dalil Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini harus diingat ya, bahwa sisi miring itu dua sisi yang lainnya dikuadratkan. Kemudian ditambah bilang-bilangan yang memenuhi A, B, dan C. Ini disebut dengan triple Pitagoras. Bagaimana kita bisa mengetahui apa bilangan itu triple Pitagoras? Contohnya, apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras? Ingat, Pitagoras kan bunyinya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya itu adalah sisi miring. Sisi miring itu bagaimana? Sisi miring itu adalah isi yang terpanjang di antara 3, 4, dan 5. Itu yang paling panjang yang mana? Betul. Maka kita cek apakah memenuhi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambahi 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 3 kuadrat 9. Ditambah 4 kuadrat 16. Jadi 25 sama dengan 9 ditambah 16. Yaitu 25. Karena ini memenuhi, maka 3, 4, dan 5 itu disebut sebagai triple Pitagoras. Triple Pitagoras ini juga berlaku kelipatan. Ya, karena kan di sini sudah kita cek dan terbukti bahwa 3, 4, dan 5 itu triple Pitagoras, maka ini juga berlaku kelipatan. 3 kali 2, 6.
4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Berarti 6, 8, dan 10 juga triple Pitagoras. 9, 12, 15 pasti juga triple Pitagoras. Ada 12, 16, 20 pasti juga triple Pitagoras. Dan seterusnya. Jadi, kalau salah satu sudah terbukti triple Pitagoras, itu berlaku kelipatan. Kita coba lagi agar kalian lebih paham. Apakah 6, 8, dan 12 merupakan triple Pitagoras? Sekali lagi, bahwa triple Pitagoras bunyinya, teoremanya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Berarti kita cek 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144. Sama dengan 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. Jadi 144, 36 ditambah 64. yaitu 100. Ternyata hasilnya tidak sama, berarti tidak memenuhi. Maka artinya dia 6, 8, dan 12 itu bukan triple Pitagoras. Oke, kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya, ada 4 kelompok. Ayo sekarang duduk sesuai kelompoknya. Ibu akan memberikan soal, nanti yang bisa jawab akan Ibu kasih hadiah. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Jika sudah, angkat tangan ya. Ayo cepet-cepetan. Baik, kelompok 4 silakan maju. Ya, betul jawaban kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sampai sini bisa ya menentukan apa itu triple Pitagoras? Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa kalian pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh ya di rumah. Baik, selamat siang anak-anak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.